Jadi iman mempengaruhi amal. Kalau kita amalnya lagi lemah, pasti imannya lagi lemah. Coba segera tajdid iman kita, perbaharui iman kita. Refresh iman kita. Kalau ibarat akar, siram lagi tuh akar. Kasih pupuk. Tapi kadang ada orang yang ketika dia amalnya lagi drop, dia gak tahu mau ngapain. Terus nanya, Ustadz gimana ya biar semangat beribadah? Sederhana jawabannya, tajdid iman kamu. Perbaharui iman kamu. Itu berlaku untuk semua kita. Cuman Rasulullah yang imannya stabil. Setelah Rasulullah bahkan sahabat pun imannya naik turun. Cuman naik turunnya sahabat tuh gini. Naik turunnya kita gini. Udah naik masih nurun sebetulnya. Orang yang normal naik turunnya gini. Kita naik turunnya gini. Apa naik turun kayak gini tuh? Kalau lagi turun yang wajib aja ditinggalin. Kalau lagi naik cuman yang wajib-wajib aja. Kalau yang normal, kalau lagi naik yang sunnah. Kalau lagi turun yang wajib tetap terjaga. Kalau sahabat lagi turun sunnah. Kalau lagi naik sunnahnya lebih dari itu. Artinya gak ada orang yang imannya benar-benar naiknya tuh naik tanpa turun itu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu ya naik turun, cuman model grafiknya unik-unik. Sebaik-baik naik turunnya ya grafiknya para sahabat. Setiap hari imannya naik, turun tetapi mengarah ke atas. Kita kalau bisa kayak gini nih, itu udah keren sih. Naik amal soleh yang sunnah-sunnah ditambah. Pas turun yang wajib nggak ditinggalin. Kalau pas turun yang wajib ditinggalin, pas naik yang wajib dikerjain itu juga nggak khusyuk-khusyuk amat, ya udah pasti kayak gini nih, ke arah ke bawah. Lagi naik nih imannya, mulai salat wajib, naik iman salat wajib, kebayang nggak lagi turun? Karena harusnya turun iman, salat wajib. Naik iman, salat sunnah. Naik iman, baca Al-Ikhlas. Kebayang gak turunnya? Lagi, alhamdulillah lagi semangat nih. Qul huwallahu ahad. Naik iman. Turunnya, baca kitab yang lain kali ya. Nah ini artinya iman mempengaruhi ibadah. Iman mempengaruhi perilaku tadi. Kayak misalnya Abu Bakar pernah marah sama orang. Gara-gara apa marah? Gara-gara ya wajar sih marah. Gara-gara orang itu memfitnah putri kesayangan Abu Bakar dengan fitnah yang keji. Yaitu selingkuh atau zina. Lebih parahnya lagi orang itu ternyata selama ini sering dibantu sama Abu Bakar. Seringnya bukan berarti seminggu sekali, hampir setiap hari dibantu sama Abu Bakar. Dibantu ini, dibantu itu, terus saja. Bahkan bisa dibilang dia udah kayak dinafkahi Abu Bakar tuh. Tega-teganya memfitnah Aisyah. Marah Abu Bakar, sumpah demi Allah saya gak akan bantu dia lagi. Wajar sih, kalau kita mungkin lebih dari itu. Karena anaknya difitnah. Ternyata turun ayat menegur Abu Bakar. Apakah kamu gak suka jika Allah memaafkan kesalahanmu? Maka maafkanlah. Kalau pengen dimaafin sama Allah. Langsung pas dengar ayat itu Abu Bakar mengatakan bala ya Rob, bala ya Rob. Tentu ya Allah saya suka kalau saya dimaafkan. Kalau dosa saya diampuni maka saya akan maafkan. Pulang ke rumah ngambil semua yang baik-baik. Gandum terbaik, korma terbaik, apalagi roti terbaik diambil. Baju terbaik dibawa ke rumah orang tersebut, dia hadiahkan, dia sedekahkan, dia bilang kalau kamu butuh apa-apa bilang ke saya, mulai hari ini saya akan memberikan kamu kebaikan 2 kali lipat daripada sebelumnya. Apa yang membuat Abu Bakar mampu memaafkan bahkan kemudian berbuat baik kepada orang tersebut? Iman. Iman gimana? Iman percaya dengan perintah Allah, dengan seruan Allah di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalamnya kecuali kebaikan. Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh maafin, udah maafin. Kalau Allah bilang jangan maafin ya gak maafin. Ini kita kebalik, yang Allah suruh apa? Perangi, yang Allah suruh cegah, yang Allah suruh hindari, malah kita bela. Yang Allah suruh sayangi, malah kita abaikan. Ini kan kebalik, makanya hidup kita susah, hidup kita banyak keanehan. Sekarang penyakit muncul macam-macam penyakit. Karena kita membiarkan apa yang Allah marah. LGBT, korupsi, kriminal, anak muda di jalan bawa senjata tajam, nebas siapapun yang dia temui menjadi kebanggaan. Parah pokoknya.
Sehingga butuh ada dakwah kayak gini, ngajak anak muda balik ke masjid. Sebelum pandemi kan udah mulai agak melandai nih kriminalitas ya. Nggak ada begal segala macam kan ya. Tapi gara-gara 2 tahun nggak ada pengajian, nggak ada solusi selain pengajian dan masjid. Peraturan nggak bisa, susah. Makanya selain mengandalkan pemerintah, mengandalkan aturan penegak hukum, salah satu yang perlu sangat diandalkan selain itu juga adalah masjid dan dakwah, pembinaan umat. Tapi kalau pembinaan umat ini malah dicurigai, dihalang-halangi, dibubarkan, nah ini berarti dia nggak ada niat baik untuk Indonesia.